Selamat siang Bu Devi. Selamat siang Bu Deborah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Gimana kabarnya Ibu? Luar biasa Bu, sehat Bu. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih Bu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Bu. Pada coaching hari ini, course dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ya Bu? Oh sudah Bu. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dan juga bagaimana coaching tersebut menanggapi pertanyaan dari coachingnya. Nah, jangan lupa ya Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini Bu? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presensi, terus yang mana kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa ya Bu. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Saya rasa itu sangat bagus ya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Semangat ya Bu. Terima kasih Bu Deborah atas kesempatannya. Sama-sama. Sore Bu Devi. Sore, silakan Bu Risma. Ya, gimana nih kabarnya sore hari ini? Aduh, saya merasa sehat aja sih Bu Devi. Cuman pikiran saya ini lagi Mumet kayaknya ya. miumet nih Bu. Iya. Dan pengen segera curhat nih sama Bu Devi. Iya, agak sedikit maju Bu. Oh, Iya. iya Bu, iya biar lebih deket ya Bu Iya. Devi. Gitu, oke. Jadi dari aura-auranya, dari wajah-wajahnya kayaknya stres banget ya Bu ya. Iya Bu Devi. Satu hari ini benar-benar kegiatannya full ya. Full dan ya karena pikiran tadi tuh, jadi nggak konsentrasi. Oke nih, apa sih yang membebani pikiran Ibu nih? Saya boleh tahu nggak? Boleh Bu Devi. Begini Bu Devi, saya ini kan mengajar di kelas 97. Saya wali kelasnya nih. Anak-anak saya ini kalau saya perhatikan punya masalah kurangnya kemampuan mereka menggunakan media sosial. Yang pertama, nih kalau saya share nih ya, pengumuman dalam bentuk tulisan di grup kelas. Mereka tuh seringkali tidak melakukan literasi, dibaca sampai habis. Yang ada malah datang japrian ke saya, Bu, yang dibawa apa nih besok? Nah, padahal sudah ditulis besok bawa perlengkapan untuk kerja bakti, kebersihan nih. Masih nanya di japri, padahal sudah kasih dengar. Selanjutnya ini ada anak-anak juga yang suka memposting video-video yang nggak seharusnya dia posting. Misalnya nih, dia lagi rokok, dia buat acara live nih dengan pakaian seragam. Nah, artinya kan ini media sosial ini gunanya untuk apa nih? Kenapa anak-anak ini jadi begini, begitu Bu Devi? Selanjutnya ada satu lagi nih,
ambil video orang lain Mm-mm. atau foto orang lain, misalnya temennya lagi pacaran, Mm-mm. dipoto, diposting, disebarkan di media sosial tanpa seizin dari si yang difoto ini atau di video kan ini. benar, Gitu, Bu benar. Devi. Jadi banyak ya Bu ya, maksudnya tuh dari anak tidak adanya literasi ya, kemudian yang saya tangkap tadi dia penyalahgunaan sosial media karena dia juga mengambil kayak ada temen yang pacaran berfoto kayak gitu, dia sedang merokok dia Iya, live-kan betul. gitu. Terus ada lagi nggak nih Bu penyebabnya Bu? Kalau saya perhatikan sih penyebabnya yang paling utama itu kalau yang itu kurang literasi ya, mereka nggak baca seluruhnya isi Iya permintaan. benar-benar. Jadi sibuk bertanya. Mm-mm. Kalau yang kedua ketiga ini saya pikir sih mereka itu nggak memahami undang-undang ITE, Bu. Nah, gitu, Bu. Benar-benar. Selain itu ada lagi nggak Bu, yang mungkin yang penyebab yang lainnya gitu? Karena tidak memahami undang-undang ITE tadi, jadi dia sembarangan, nggak ada artinya apa ya yang menjadi, misalnya kalau kita melakukan hal yang negatif di media sosial, apakah ada sanksi negatif? Nah, dari semua itu saya pikir oleh terus orang tua juga mungkin kalau saya perhatikan kurangnya edukasi dari orang tua atau pantauan orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya ketika menggunakan media Media sosial. sosial, oke. Terus tindakan ibu nih selain wali kelas ya, mungkin sebagai guru kelas ya, kalau di SMP ya guru kelas. Gimana tindakan ibu untuk menangani anak-anak yang seperti ini nih? Kalau saya sih pengennya Bu Devi, yang pertama saya pernah saya melakukan, ayo anak-anak bagaimana dengan kesepakatan kelas kita, berarti ada nggak yang perlu ditambah ini dengan adanya masalah-masalah ini ya. Iya, iya, Nah, iya. misalnya menggunakan media sosial dengan baik, nah, berarti itu ditambahkan tuh di dalam list kesepakatan kelas. Maaf ya Bu Devi, saya Iya. Ya nggak apa-apa. Terus selanjutnya yang mungkin saya nanti akan menyelipkan dalam video dalam pembelajaran ini, video-video pembelajaran yang mengedukasi tentang mengenal undang-undang ITE seperti itu sih Bu Devi. Iya. Selain itu ada nggak sih Bu tindakan ibu ataupun sokongan dari sekolah atau rekan sejawat itu seperti apa? Saya sudah bicara ke bagian kesiswaan nih, melihat hal ini sebenarnya sudah termasuk hal yang harus ditangani ya, termasuk acara live, merokok kan meresahkan bagi yang lain. Jadi saya minta kepada wakil kesiswaan, ini tolonglah dibuat edukasi-edukasi, misalnya kita memberdayakan OSIS dengan membuat poster-poster supaya paham bahwa undang-undang itu penting, melakukan literasi juga sangat penting. Memang di sekolah kami sudah ada mulai gerakan literasi numerasi dalam beberapa waktu ini, dan mudah-mudahan nih berhasil nih, termasuk dalam media sosial tadi. Jika anak ingin mengetahui informasi, wajib literasi dulu nih, baca sampai habis. Nah, terus dari pihak pimpinan sendiri, kepala sekolah, saya mengusulkan juga kalau boleh kita difasilitasi nih dan datangnya orang-orang yang memang mengerti betul tentang IT yang berkaitan dengan undang-undang ITE, supaya disosialisasikan ke seluruh anak, bukan hanya di kelas saya saja. Begitu Bu Devi. Sebenarnya udah bagus ya Bu ya, maksudnya tuh dukungan dari kepala sekolah pun guru-guru memang antusias ya, maksudnya itu dalam arti kata mereka juga merangkul dan memotivasi ya Bu ya sebenarnya. Terus ada nggak nih dukungan yang lain nih gitu kan mengenai tentang bagaimana sih penanganan anak peserta didik yang sudah mengalami yang kayak tadi tuh, yang misalnya dia merokok sambil live, kemudian dia
kurangnya literasi gitu kan. Terus dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah itu seperti apa? Kalau saya juga pernah melakukan nih dengan komunikasi dengan orang tua siswa. Saya kirim bukti video atau foto yang berkaitan dengan yang ada di media sosial anak mereka, supaya mereka tahu, oh ternyata anak saya ini tanpa sepengetahuan saya melakukan hal-hal seperti ini. Selanjutnya saya minta supaya ditangani BK, supaya ada bimbingan itu dari rekan sejawat. Artinya kan nggak wali kelas aja, tadi kita sudah libatkan dari pihak kesiswaan, berarti pihak kesiswaan akan memberdayakan guru BK, seperti itu Bu Devi. Oh, udah bagus sih Bu, langkah-langkah Ibu sebagai wali kelas, Ibu sudah menerapkannya, kemudian Ibu sudah menerapkan dari segi 3 restitusi, langkah-langkahnya, kemudian untuk kepala sekolah pun Ibu sudah konfirmasikan, terus ke rekan sejawat pun Ibu sudah berkoordinasi gitu, di kesiswaan BK gitu kan. Nah, gimana nih perasaan Ibu jadinya? Sudah mengeluarkannya kayak gitu. Aduh, nggak terasa gitu dengan ngomong sama Bu Devi, ternyata saya malah menemukan solusinya sendiri nih Bu Devi. Jadi Benar. ternyata ide-idenya dari saya juga Iya. ternyata ya. Jadi Ibu sudah mendapatkan sih sebenarnya, Ibu sudah menjalankan dan Ibu sudah menemukan nih ide-ide apa yang harus Ibu terapkan nantinya gitu. Sebenarnya yang sudah ada di ibunya sebenarnya, di Bu Rismanya. Jadi bagaimana Ibu menjalankannya dan memang sudah dapat dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah. Iya, jadi saya berterima kasih banyak Iya. kan Bu Devi, udah dicerahkan, udah merasa plong. Kayaknya nih saya akan lebih bersemangat lagi nanti nih menghadapi anak-anak saya ke depannya. Oke, next kita pasti bakalan ngomong lagi, kita bertukar pikiran lagi di lain waktu ya Bu ya. Oke, sip. Mungkin sampai di sini yang dapat kita utarakan antara Bu Risma dan saya. Ya, saya mohon izin, mohon diri. Selamat sore Bu Risma. Terima kasih ya Bu Devi. Iya. Selamat siang Ibu Devi. Siang Ibu. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu Devi? Sudah Bu. Sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih sepasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator tercapai yang diinginkan Bu? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Bu Devi, menurut saya sebagai observer yang terlebih tadi proses coaching tadi Bu Devi itu sungguh berjalan dengan baik ya Bu ya. Proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu menemukan solusi dari permasalahannya. Jadi saya rasa Ibu itu sangat luar biasa ya Bu melakukan prinsip coachingnya. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses yang tadi, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah, itu yang Ibu yang lakukan. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Selamat siang Bu, semangat ya Bu. Siang Bu Deborah.